bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu adalah yang membawa saya kemari. Kira-kira siapa yang membawa saya kemari? Yaitu adalah Bapak Iko. Beliau menjemput saya dari bandara. Tadi di bandara saya tak pakai jubah, pakai jeans, pakai kacamata. Dan di bandara banyak anak-anak muda yang melihat saya kayak gini. Saya sangka yang ada di bandara itu pun ada di pengajian. Rupanya di bandara anak gadis, kalau di pengajian nenek-nenek. Berarti itu nikmat apa nikmat? Saya sangat gembira datang ke acara ini karena tadi saya disambut dengan muncullah perasaan di hati saya. Nampaknya ini bukan acara maulid, ini acara yaitu adalah acara pernikahan dan saya pengantin baru. Makanya saya sengaja nggak duduk. Barangkali ada janda muda boleh. Mudah-mudahan nenek-nenek yang di depan saya ini sehat selalu. Lalu kemudian kepada yang terhormat yang kedua yaitu adalah Bapak Haji Kiai Haji Al-Ustaz Al-Syekh Muhammad Saleh. Beliau harus dipanggil dengan gelar Al-Syekh karena Syekh ini Pak, panggilan Syekh ini untuk 3 orang. Yang pertama Syekhul Ilm, orang yang banyak ilmunya, seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ali Hidayat. Lalu kemudian Kiai Muhammad Saleh layak dipanggil dengan gelar Syekh karena punya ilmu. Lalu kemudian panggilan Syekh yang kedua untuk siapa kira-kira? Untuk orang yang banyak uangnya, banyak mobilnya, banyak motornya, banyak bininya. Seperti siapa? Seperti beliau. Betul Pak? Nah, mudah-mudahan beliau insya Allah banyak bininya. Ini keinginan bapak-bapak ini. Benar kan Pak? Kalau bapak nggak mau, saya mau. Wajar bapak nggak mau karena sudah sepuh. Karena sudah tidak ada. Lalu kemudian kepada yang terhormat yaitu adalah qari kita. Siapa nama qari kita? Afifuddin, Masya Allah, suaranya sangat bagus. Pas tadi saya sampai di parkiran, saya sangka itu suara radio. Saking bagusnya, rupanya Masya Allah ada qari di dalam masjid ini. Beruntunglah yang menjadi istri beliau. Bayangkan, pasti nggak marah. Marahnya seorang qari pasti dengan membacakan ayat Al-Quran. Apalagi kalau menghadapi istri Fir'aun, agak-agak Fir'aun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lalu kemudian kepada yang terhormat, saya dikasih nama-nama, saya harus sebut semua. Yang pertama Bapak Iko, yang kedua Kiai Muhammad Saleh, yang ketiga Ketua DKM Haji Binyamin, lalu kemudian DKM Masjid At-Taqwa Bapak Purwaji, lalu yang terakhir Nora Ahmad Faris. Tapi saya umumkan, yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan insya Allah semua bisa nyusul ke tanah suci Mekah. Amin. Maafin Bapak Ibu, izinkan saya berdiri di sini. Mengapa saya itu enggak duduk? Supaya nenek-nenek yang di belakang melihat orang ganteng. Kasihan, banyak nenek-nenek yang di belakang kayak gini. Maka saya harus menghargai permintaan nenek-nenek. Kita mulai ya. Yang akan disampaikan oleh saya hari ini yaitu adalah tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah di Makkah, di tempat kelahiranku, adakah acara Maulid? Ada. Namun judulnya bukan Maulid.
judulnya Fi Siratihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sejarahnya Nabi. Kami di Mekah kalau bikin acara maulid itu tak ustaznya, kiainya nak menyampaikan tentang sejarah Nabi. Di situ menyampaikan bagaimana sifatnya, bagaimana sholatnya, bagaimana makannya, bagaimana tata cara beliau bertetangga, bagaimana tata cara beliau bertamu. Seperti tadi, sangat terharu saya datang ke sini. Datang di sini baru belum masuk ke masjid, banyak yang sambut saya. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Sekarang banyak anak-anak muda yang tak tahu tata cara bertamu. Tamunya datang, dia main HP. Makanya tadi saya setuju banget dengan Kiai ketika berkata jangan main HP. Kalau beliau berkata jangan main HP. Kalau saya berkata minta tolong, kalau saya lagi ceramah jangan ada di antara jamaah yang lagi sedang makan. Khawatir saya ikut lapar juga. Karena dari pagi saya belum makan. Pagi-pagi di Bangka Belitung saya isi pengajian. Setelah itu jam 7 langsung saya terbang. Datanglah ke sini, duduklah di situ. Saya sangka panitia mau mempersilahkan makanan yang ada di rumah saya. Silakan. Rupanya enggak dipersilahkan. Lalu saya tengok, ini dimakan atau tidak? Saya sangka kalau duduk di samping nenek-nenek itu akan tenang. Rupanya dikerjain. Tapi saya sangat terharu duduk di samping mereka. Dan saya doakan emak-emak yang ada di sini mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, banyak amal, banyak cincin, banyak emas, banyak gelang, bapak-bapak, banyak bini. Harus adil loh. Benar tak? Kita mulai, guys. Kerjasama yuk. Main tadi. القلب متعيا بطه النبي يا نبي hati ini tercenderung kepada orang yang kita sukai. Kalau engkau suka dengan Nabi, maka harus hafal kira-kira siapa aja keluarganya Nabi, siapa aja keturunannya Nabi, dan bagaimana sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti pada hari kiamat, kullukum satahsyaruna ma'a man tuhibbun. Kita ini akan nanti berkumpul dengan orang yang kita sukai, dengan orang yang kita cintai. Kalau bapak ibu suka dengan Nabi, insya Allah bersama Nabi. Tapi kalau bapak ibu tak suka dengan Nabi, suka dengan syarukan, hamkami securalo demi hari zerfalo. Saya bisa jadi syarukan sebenarnya. Cuma karena saya diundang untuk ceramah, jadi saya harus menyesuaikan. Begitulah orang yang cerdas. Siapa kira-kira orang yang cerdas? Yaitu adalah yang bisa menyesuaikan diri sesuai kondisi. Saya juga bisa jadi malaikat, begitupun bisa jadi setan. Karena kita manusia ini sifatnya dua, kadang malaikat, kadang setan. Benar kan Bapak Ibu? Kira-kira kita ini lebih banyak malaikatnya apa setannya? Alhamdulillah, saya datang dari Makkah jauh-jauh.
selesai hafal Quran 30 juz di usia 11 tahun, bukan karena orang tua saya itu membiarkan saya atau dia ngasih fasilitas yang aku mau, enggak. Dia ngasih waktu. Paling mahal di antara hubungan itu yaitu adalah waktu. Orang tua saya dari maghrib ke isya, mereka itu selalu matikan HP, khususan ibu saya. Itu rumah orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman sekarang sambil masak buka live TikTok. Ibunya joget-joget, pejabatnya joget-joget. Maka Allah hancurkan negara ini. Ini azab paling minim. Saya sebenarnya nggak mau menyampaikan ini, tapi karena saya lihat kiai itu gas, saya gas. Apa yang saya tahu? Beliau, saya anggap beliau sebagai orang tua saya. Sesuai ayat Al-Quran, jangan menghancurkan negara kalian dengan kelakuan kalian. Sesuai ayat, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kalau Allah ingin menghancurkan negara itu, amarna mutrafiha. Apa artinya? Ibu-ibunya joget, menterinya pun lagi. Apa yang terjadi? Fafasaqu fiha. Dua-duanya saling menyalahkan. Masyarakat salahin DPR, DPR salahin masyarakat. Lalu kata masyarakat, bubarkanlah DPR. Kata DPR tak mau. Mengapa dia tak mau turun? Karena dia sudah bayar DPR. Setelah dapat bayar DPR, baru PR. Itulah artinya DPR. Enggak mau saya lanjut di situ. Nanti banyak yang tersinggung. Ini disuruh berhenti apa? Masya Allah. Ya, kadang-kadang lihat nenek-nenek dari tadi. Waspada ibu, saya tidak menyinggung perasaan. Tolonglah, negara ini, negara Indonesia, segalanya ada. Hijau-hijau ada, makan ada, buah-buahan ada, janda tua ada, janda muda ada, nikmatnya banyak. Jangan hancurkan negara ini. Fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadmira. Ini azab paling minim dari Allah. Allah akan tanya kami sebagai ustaz-ustaz, kenapa engkau enggak sampaikan? Lalu masa kita kayak gitu? Kita orang pertama yang akan dihisab karena kita enggak menyampaikan. Jadi minta tolong. Intinya, kalau ingin mempunyai anak yang soleh, rakyat yang bagus, orang tua harus ada waktu untuk anak. Ngajilah dengan anaknya. Ayah saya enggak pernah nyuruh saya, ngaji kau, sholat enggak pernah. Dia itu selalu masih contoh. Ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, ayah saya ngambil air wudhu di depan saya, lalu dia bilang, ayo nak sholat. Ayo. Sekarang orang tua tak mengajak anak macam kayak gini. Dia bilang, sholat kamu. Sedangkan ayahnya main HP. Kalau istrinya jauh, dia tembok cewek cantik. Kalau istrinya agak mendekat, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dari mana saya tahu? Saya pelakunya. Saya juga suka dengan perempuan. Apalagi saya ini yang sering keliling Indonesia. Isi acara di mana-mana, setelah selesai acara pasti ada yang nawar. Cuma saya tolak karena nenek-nenek. Buat apa? Pada intinya, jangan nyuruh anak ngaji. Bapak Ibu, jangan nyuruh anak ngaji. Kasihlah waktu dari maghrib ke isya. Jangan nyuruh anak sholat. Ambillah air wudhu depan dia. Mau ngaji, ngajilah dengan anak. Kami di Mekah enggak
Maulid itu enggak seperti ini. Di sini Masya Allah ada ustaz yang menyampaikan jadi enak. Kami di Mekah dikasih contoh, jadi kita belajar dari contohnya. Oh rupanya kayak gini, rupanya kayak gini, rupanya kayak gini. Yang harus disampaikan oleh saya yang pertama yaitu adalah minta tolong, kasihlah waktu untuk anak, supaya anak itu bisa jadi anak-anak yang soleh-soleh. Kalau orang tuanya soleh, insya Allah anak-anaknya soleh-solehah. Tapi kalau orang tuanya soleh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihatlah Nabi Ibrahim, lihatlah Nabi Nuh. Nabi Ibrahim itu Pak, ayahnya kurang ajar, preman, namanya wa in qala Ibrahim li abihi azar. Responlah Allah. Kayak gini Bu. Ini suara orang yang banyak hutang. Baik Allah. Bisa? Siji lara telu. Benar-benar. Wa in qala Ibrahim li abihi azar. Ini terpaksa. Pelan-pelan Allah. Ada kayak gini. Atattakhidu asnaman alihah. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ayahnya preman, tapi istrinya soleha. Muncullah anak yang soleh-soleha. Tapi lihatlah Nabi Nuh, ayahnya kiai, bahasanya atau ustaz atau syekh, apapunlah bahasanya. Sampai ayahnya berkata, "Ta'ala ma'i, ya bunayya irkab ma'ana." Ikutlah sama aku. Apa kata dia? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Anaknya enggak mau ikut sama ayahnya. Mengapa? Karena istrinya solehoh. Durhaka, maka muncullah anak yang durhaka. Ingin menghancurkan negara ini, hancurkanlah ibu-ibu ini. Wallahi. Bukti Indonesia ini hancur, emak-emak joget. Dulu yang saya tahu, kalau orang tua melihat anak joget, orang tuanya malu. Sekarang kebalik. Yang muda melihat yang tua. Sudah kering kerotak. 70 juta 70 tahun usianya masih joget-joget pula. Kata malaikat, tak sentil kepala kau ini. Tak tahu lah. Jangan hanya bikin acara maulid setiap tahun, tak ada perubahan. Harus ada perubahan, harus ada waktu untuk anak, harus ada waktu untuk istri. Seperti yang disampaikan oleh Kiai tadi, yaitu adalah harus ada rasa romantis lah dengan istrinya, begitupun dengan anaknya. Baik Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang benar kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, harus hafallah keluarganya Nabi itu siapa aja. Karena banyak orang yang hanya Islamnya itu Islam KTP, keluarga Nabi tak hafal, anak-anak Nabi tak hafal. Dan saya bisa buktikan sekarang. Saya bikin lomba antara bapak, upin-ipin, emak-emak. Ini saya anggap upin-ipin mereka. Ayo upin-ipin dulu. Abdullah nama ayahnya. Upin-ipin. Ini coba ikut. Abdullah nama ayahnya.
Abu Talib, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Masya Allah, masuklah ke surga. Amin. Sekarang bapak-bapak kalau tidak hafal, yang penting ada suara. Saya tidak mengejek. Saya kalau itu nyatanya. Ayo Pak, Abdullah nama. Kedengaran ibu? Kedengaran ibu? Berarti tak masuk surga. Sekarang emak-emak kalau tidak hafal, pura-pura hafal. Yang penting lipstiknya bergerak. Makanya ibu kalau datang ke pengajian, lipstiknya jangan terlalu tebal. Apalagi yang makin sayang, Ustaz. Di hati saya, untuk ini bukan anak muda. Kalau anak muda, Bismillah. Kalau tua, Innalillah. Ayo ibu, Abdullah. Masuk ke surga. Berarti yang masuk saya dan nenek-nenek. Bapak nggak masuk. Kata orang tadi, coba kita mau masuk ke rumah orang. Butuh siapa Pak? Butuh keluarga ini. Siapa keluarganya? Benar ya? Tadi ada ibu-ibu yang tidak hafal tapi dia minta. Bapak itu kalau nggak tahu tentang sesuatu dia pura-pura khusyuk di depan saya. Astagfirullah. Karena nggak hafal. Ayo sekarang anak-anak Nabi. Lebih. Ayo bersama. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ummi Kalsum, Alhamdulillah. Sekarang bapak-bapak. Ibu tahu kenapa saya bikin acara menyampaikan ceramah macam kayak gini? Karena ini waktunya tidur. Kalau saya terlalu serius, jawab kayak gini. Masa terlalu keras, sedangkan mukanya lembut? Seperti yang dikatakan oleh Kiai tadi, kalau jumpa sama suaminya begini. Tapi jangan terlalu begini nanti. Ayo bapak-bapak. Bingunglah saya. Saya mau angkat nama mereka, tapi mereka benar-benar khusyuk. Saya juga bapak-bapak saya. Saya malu kalau satu kian saya ini tidak hafal. Saya tidak mengejek. Jadi nggak usah mengejek kayak gini. Susah, tidak hafal. Ayo, kerjasama. Anak-anak Nabi. Pertama gila teman-teman. Saya gila, jamaah gila. Ayo, ibu-ibu kerjasama. Lipstiknya. Anak-anak Nabi ada 7 orang.
Apa itu? Apa itu? Pertama kasih, kedua Ibrahim. Pertama kasih, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Kenapa saya bermula acara ini dengan lagu? Karena kita sebagai manusia tergantung pendengarannya kita. Kalau suka mendengar Quran, jadi ahli Quran. Suka mendengar sholawat, jadi ahli sholawat. Suka mendengar dangdut, jadi ahli dangdut. Suka mendengar TikTok, jadi ahli TikTok. Benar kan? Ingin jadi seorang ulama, duduk sama ulama. Ingin jadi seorang pembisnis banyak uang, duduk sama orang pembisnis. Iman kita tergantung kawan. Dia baik, saya baik. Dia jahat, saya lebih jahat. Dia setan, saya iblis. Kok saya kena? La ilaha illallah Muhammadur. Yang pertama, kasih waktu untuk anak. Yang kedua, harus hafal keluarga Nabi. Yang ketiga, sekarang harus tahu sifatnya Nabi. Sifat Nabi yang pertama, kalau bertamu, jemputlah tamunya dari luar. Dan kalau punya tamu, Pak, senyum Pak, senyum. Ini banyak orang yang melihat saya duduk di situ, banyak orang yang melihat saya kayak gini. Kalau ada orang susah senyum, itu persis seperti malaikat penjaga api neraka. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi dengan Sayyidina Jibril, Nabi bertemu sama salah satu malaikat yang susah senyum kayak gini. Kata Nabi Muhammad, ini sopo? Sopo ini? Man hada? Kata Sayyidina Jibril, hada Malik. Ini malaikat yang bernama Malik Khazininna. Pantesan dia tak senyum. Makanya kalau jumpa sama orang harus senyum. Dua sifat Nabi yang sudah hilang dari kita. Yang pertama senyum, yang kedua salam. Susah kita salam. Kapan kita itu salaman dengan orang? Kalau ada kemauannya. Kalau tak ada kemauannya nggak mau. Bermula salam itu dari orang tua loh. Bukan dari kita yang muda ini. Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif syarafa kabirina. Nabi itu Pak, kalau melewati satu jalan, di situ ada upin-ipin, dia nyapa, Assalamualaikum. Nabi kayak gitu. Sekarang bapak-bapak kalau lewat melihat upin-ipin, ngapain kita? Sensitif banget dengan upin-ipin. Kalau bapak-bapak yang sering datang ke masjid enggak mau lihat anak-anak upin-ipin lari-lari di masjid, maka istilah masjid ini dengan kakek-kakek. Enggak mungkin kakek-kakek lari-lari di masjid. Kalau upin-ipin pasti lari-lari. Makanya jangan marahin mereka. Nah, gimana caranya supaya mereka ini enggak lari-lari? Kami di Makkah, setiap orang tua kalau ingin datang ke masjid, dia membawa anaknya sholat di samping dia. Ada pengajian, anaknya duduk di samping dia. Bukan dibiarkan di soft terakhir. Mereka smackdown. Benar kan Upin-Ipin? Kerjasama gitu. Saya ikut aja mereka. Nah, pada intinya yaitu adalah sampai mana cerita saya ini? Bukan itu. Poinnya apa? Jadi saya suka lupa. Mengapa? Karena saya lupa. Nabi kalau makan, nih sifat Nabi kalau makan. Nabi kalau makan kurma kayak gini. Tata cara Nabi mengeluarkan biji kurma kayak gini. Diletakkan di sini supaya tidak tercampur mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kotor. Nah, tidak tercampur kan? Beda dengan tadi saya duduk di situ, ada jemaah yang menyapa saya. Silakan Syekh. Silakan Syekh. Syekh dari mana? Jadi saya tak bentuk malah.
Sifat Nabi kalau makan kayak gini, sifat Nabi kalau minum, boleh? Karena kiai tadi minum, saya mau minum. Nabi kalau minum itu 3 nafas, beda dengan kita 3 gelas. Wallahi, baca hadisnya sendiri. Bismillah. Siapa yang berkata haus? Siapa? Dari tadi saya bilang mau contohnya kan? Apa maksudnya? Nabi kalau minum gitu, Nabi kalau makan gitu, Nabi kalau bertamu gitu. Dan minta tolong. Yang disampaikan oleh kiai tadi itu sudah disampaikan, tapi saya terlalu teliti. Kalau ada tamu Pak, jangan main HP. Kalau bisa, jangan banyak ngobrol. Dengarlah dia. Kalau bisa, sapa. Bapak dari mana? Ustaz dari mana? Bukan dibiarkan saya diam di situ. Saya bercanda. Pada intinya harus menyapa. Nabi bagaimana Nabi SAW ketika diejek. Ini paling berat. Nabi punya salah satu sunnah yang belum diamalkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Nabi punya salah satu sunnah, yaitu adalah di pasar Madinah ada orang Yahudi a'ma, dia tak melihat. Nabi itu selalu nyuapin dia makanan setiap hari sampai Nabi meninggal. Disitulah datang Abu Bakar bertanya kepada anaknya yang bernama Siti Aisyah, "Ya Aisyah, adakah sunnah Nabi yang belum saya lakukan?" "Ada ya Rasul." "Ada wahai ayahku." Kira-kira apa? Yang itu adalah di pasar ada orang Yahudi a'ma, dia itu Nabi itu selalu nyuapin dia makanan. Bayangkan Pak, bayangkan. Saya suapin bapak makanan dan saya menginjek bapak di depan mata bapak. Kira-kira gimana responnya? Apakah suapnya kayak gini? Apakah dia itu makan? Nabi menyuapin dia makanan setiap hari dan dia berkata, "Kamu tahu enggak yang nama Muhammad itu di Madinah? Itu orang pendusta, itu orang gila." Dia ngejek Nabi di depan Nabi. Gimana responnya Nabi? Tetap suapin dia makanan. Nabi jangan disangka Nabi itu tak marah. Nabi orang marah. Nabi paling emosi. Tapi kapan Nabi itu emosi marah? Ketika agama Allah dimainkan. Seperti ulama-ulama kita. Jangan disangka ulama itu enggak marah. Mereka marah. Tapi kapan mereka marah? Ketika agama Allah itu dimainkan, barulah mereka di situ bersuara. Pada intinya dia ngejek Nabi di depan Nabi. Matilah Nabi SAW. Datanglah Abu Bakar menyuapin makanan. Kata orang Yahudi, "Iki sopo ini?" Dari mana dia tahu bahwa yang datang ini bukan orang yang biasa? Dari tata cara suapin dia makanan. Sesuai ayat, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafaynakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Fasawfa ya'lamun. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Nabi kalau diejek, apa yang dia lakukan? "Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin." Kenapa orang tua zaman dulu itu selalu tenang dan bahagia? Karena mereka jarinya dari atas ke bawah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Orang tua zaman dulu, anaknya 13, istrinya 3, tenanglah dia. Diejek sama orang tak peduli. Kenapa? Karena ketenangan, kebahagiaan ada di dalam hati. Jarinya mereka dari atas ke bawah. Kalau kita, jari kita dari bawah ke atas. Makanya tak dapat ketenangan. Bukti tak dapat ketenangan.
Uang sudah banyak, tapi masih ada rasa kefakiran. Kurang. Orang yang selalu mengambil harta orang, ambillah yang bukan haknya engkau, Allah akan kasih rasa kefakiran. Benar kan Pak? Benar kan Ibu? Apa salahnya kalau makan untuk diri sendiri? Uangmu halal, ya udah ambil itu. Bukan uangmu, jangan diambil. Kecuali kalau tawarannya MM-an. Astagfirullah, bercanda. Tapi kalau ada tawaran MM-an, kita istikharah lah. Nanti bagi dua, sikok bagi dua. Bercanda. Pada intinya begitulah sallallahu alaihi wasallam kalau diejek. Bagaimana Nabi ketika duduk sama sahabat-sahabatnya? Engkau sangka Nabi itu orangnya serius doang? Enggak, Nabi itu juga suka duduk sama teman-temannya. Nabi melihat salah satu sahabat Nabi yang selalu duduk di masjid di luar waktu sholat. Namanya Aba Umamah. Siapa namanya? Aba Umamah. Nabi bertanya kepada Umamah, "Mali araka fi ghairi waqti shalah?" Mengapa engkau duduk di masjid di luar waktu sholat? Apa kata dia? Asabani hammun wa husnun. Saya ini banyak pikiran, saya ini banyak hutang. Apa kata Nabi? Baca doa itu. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa qahri rijal, yang bisa menghancurkan jiwa, badan, tenaga kita, yaitu adalah banyak pikiran. Makanya jangan terlalu banyak pikiran. Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diusir dari Makkah? Apakah dia langsung berkata, "Celaka engkau, celaka engkau"? Enggak. Ketika Nabi diusir dari Makkah, mau menuju ke Gaza, mau menuju ke Jumaizah, balik ke rumahnya, disitulah beliau standby di salah satu tempat yang bernama Al-Jumaizah. Disitulah sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran sesuai ayatnya. Wa idza falamma hadaru qalu ansitu. Nabi itu salatnya tak sama seperti kita, Pak. Kita salatnya, kita ini main-main, Pak. Maaf, jangan tersinggung ya. Jadi dulu. Jadi Pak, mau kemana Pak? Jangan tinggalin saya. Apakah beliau sudah terima klubnya bagaimana? Jangan dibagi-bagi dulu, nanti ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sholat, Nabi itu kalau sholat Pak, Nabi kalau sholat guys, Nabi itu sholatnya ayatnya dibacakan ayat demi ayat. Beda dengan kita. Kita ini kalau sholat terbagi dua. Ada orang yang sholatnya, yang prinsipnya yang penting sholat. Ada orang yang prinsipnya sholat itu penting. Apa bedanya? Yang pertama yang penting saya sholat itu bacanya kayak gini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu main dong, bukan sholat. Ada orang yang prinsipnya sholat itu penting. Gimana cara dia sholat? Seperti Nabi. Nabi kalau sholat, kana yaqra'u ayatan ba'da ayat, ayat demi ayat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disitulah kita diskusi berdialog dengan Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kata Allah ketika baca Alhamdulillah hamidani abdi, dia bersyukur kepada aku. Ar-Rahmanir Rahim, dia memuji aku. Maliki yaumiddin, dia minta pertolongan kepada aku. Tolonglah Pak, tolong ya. Jangan main-main dalam sholat. Saya enggak menyinggung perasaan, tapi saya menyampaikan sifat-sifat Nabi. Begitupun kalau jadi imam, usahakan untuk mikrofonnya jangan diletakkan di sini. Karena kalau diletakkan di sini, jadi imam, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Lebih banyak kedengarannya betulnya dibanding ayatnya. Kalau mau baca ayat Quran, mikrofon harus tegak di sini. Mengapa?
supaya tenggorokan ini enggak tertekan. Coba dia kalau tidak, kan kita tadi, apakah dia baca kayak gini? Dia baca kayak gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Saya pernah bimbing jamaah Indonesia di bulan Ramadan, sholat tarawih. Di sini jamaah Arab, di sini jamaah Indonesia. Orang Arab kalau mendengar ayat-ayat, ibu mau kemana ibu? Panjang umur banyak amal. Amin. Saya ini duduk di sini itu ceramah di sini itu seperti malam pertama sama istri. Coba kalau ibu bapak lagi malam pertama sama istri, lalu kemudian ada yang keluar, ada yang masuk, terganggu tidak? Saya juga gitu. Kalau sudah terganggu, enak berulang dari awal tidak? Enak kan? Jangan ganggu saya. Kecuali yang punya hajat tidak ada masalah. Pada intinya, minta tolong Pak, jangan mengejek guru. Yang lagi viral di Indonesia ini mengejek guru. Kami di Mekah, guru ngaji di Mekah. Saya guru ngaji di Mekah. Nanti Bapak datang ke Mekah, pintu Bangkul Bani Fahad, lantai 2, lurus, bentok kanan. Saya guru ngaji di sini. Kami guru ngaji di Mekah, gajinya 7.000 riyal, 28 juta. Dosen 15.000 riyal. Biro 75 juta. Imam Masjidil Haram berapa gajinya? Tak dapat gaji, tapi dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiah rumah, mobil, motor, istrinya 3. Saya masih SMA, lagi coba menghadapi emak-emak. Insya Allah keinginan saya mau jadi imam di Masjidil Haram. Mengapa? Karena saya ingin dapat hadiah itu. Rumah dapat, mobil dapat, istri dapat. Istri sudah situ 3. Dari mana saya tahu? Anaknya satu kelas sama saya. Saya tanya, engkau dari istri yang berapa? Katanya dari istri yang kedua. Di sini, katanya guru itu beban negara. Sedangkan yang mencerdaskan umat ini, upin-ipin ini, guru. Benar kan? Ya Allah, awas ya. Wallahi, kalau ada orang yang menghancurkan, meremehkan, menjelekkan nama guru, akan mendapat 3 azab dari Allah. Yang pertama, man istakhaffa bi ustadihi ibtalahu Allah bi 3 asya'. Azab yang pertama, nasiya ma hafidhah, apa yang dia hafal Allah cabut. Yang kedua, wa kana lisanuhu, ucapannya dia terhadap masyarakat tak ada fungsinya. Yang ketiga yang paling ngeri, gara-gara dia meremehkan guru, waftaqara ila akhirih, uangnya banyak tapi hutangnya banyak. Jangan meremehkan guru. Guru ini dari bagian orang tua. Yang harus dianggap oleh kita sebagai orang tua itu 3 orang. Yang pertama, orang tuamu. Yang kedua, mertuamu. Yang ketiga, gurumu. Ibu sangka saya ini orang alim. Enggak, saya ceramah di sini selancar-lancar ini gara-gara doa orang tua. Mertua, orang tua, guru. Padahal tanya Kiai, menyampaikan ceramah di depan banyak orang itu tak semudah itu, Pak. Apa yang mau disampaikan kita tak tahu. Tapi kalau cair macam kayak gini, Allah yang kasih kelancaran. Dari mana? Dari doa orang tua. Pada intinya, yang pertama yang mau disampaikan oleh saya, kasih waktu untuk anak. Yang kedua, harus hafal keluarga Nabi. Yang ketiga, yaitu adalah belajar sifatnya Nabi. Bagaimana Nabi makan, minum, berkawan, bertetangga. Lalu kemudian tentang sholat, maaf ya Pak, jangan main dalam sholat. Bacalah benar-benar. Jangan mengaminkan sebelum imam.
Orang yang mengaminkan sebelum imam, nanti pada hari kiamat mukanya jadi muka keledai. Ala yakhshallaha yaj'ala wajhahu wajha imam. Kapan makmum mengaminkan aminnya saya? Ketika mendengar suara imam, baru serentak. Latihan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keledai. Jangan. Tak boleh. Kapan mengaminkan aminnya saya? Ketika mendengar suara imam, baru serentak. Ini sepele, remeh, temeh menurut kita. Tapi sepanjang hidup kalau tak bahas, solatnya kita tak jelas. Inilah, ambillah pelajaran dari peringatan Nabi ini. Nabi kalau solat, kata Nabi, man wafaqa ta'minahu ta'minal imam. Siapa yang suara aminnya serentak dengan suara imam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah. Hanya mengucapkan amin dengan imam. Saya ini banyak dosa. Paling banyak dosa ini di antara jemaah kita ini saya. Kenapa? Karena setiap 3 hari saya ini naik pesawat. Di pesawat ada pramugari. Ditengok haram tak ditengok kapan lagi. Kadang-kadang mereka juga nakal. Saya lagi duduk kayak gini. Dia di depan saya. Nampak semua. Terus dia rukuk kayak gini. Maksud lo? Atau sangka enggak mungkin saya lihat? Pasti dia hilang. Apalagi saya orang Makkah. Pada intinya latihan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Remeh-remeh. Sepele kan? Nabi kalau sholat enggak menyamakan suara derak dengan takbir. Yang terjadi sekarang, maaf, saya enggak menyalahkan, tapi itu salah. Allah, itu salah Pak. Mengapa? Kalau sholatnya kita macam kayak gini, makmum mendahului imam. Kalau makmum mendahului imam, salahnya imam, bukan salah makmum. Baca hadisnya, baca keterangannya, tanya ulama. Nabi kalau sholat, fa'idha qama minar ruku'i, bila sudah tegak, kabbarah, artinya mau rukuk. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Mau sujud, turunlah dulu. Allahu Akbar, Alhamdulillah, akhirnya saya duduk lagi. Saya di sini apa di atas? Jangan suka di atas, di bawah juga enak. Maksudnya di sini. Nah, Nabi kalau sholat kayak gini, jangan menyamakan suara takbir dengan gerakan. Ini sepele. Tolonglah sholat yang benar. Begitupun Nabi kalau salam, tak sama seperti kita. Kita kalau salam kayak gini, asal-asalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nabi kalau salam, 2 pipi ini nampak oleh makmum yang di belakang, hatta yura bayad khaddihi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitupun Nabi kalau berzikir pelan-pelan. Kunna na'rifu qira'ah salati bit tasbih. Kami tahu bahwa sholat ini sudah selesai atau tidak selesai dari suara zikir. Nabi kalau berzikir pelan-pelan, subhanallah, 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 subhanallah. Kita begitupun pada yang doa pun kayak gini. Allahumma hdina kata jemaah,
kunut harus bersuara. 5 pertama itu harus bersuara dengan suara keras. Selepas itu bersuara keras juga, tapi tak boleh diaminkan. Bedanya apa? Pertama yaitu adalah berdoa. 5 ini berdoa. Selanjutnya itu mengadu. Naski ilaika ya Allah. Nah, contoh. Allahumma hdina fi man hadayt. Amin, Pak. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. Selepas itu jemaah tak boleh mengaminkan, hanya imam yang bersuara. فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. Mengapa harus bersuara? Karena sholatnya berjamaah, bukan sembunyi sendiri. Kalau sholatnya sendiri, boleh sendiri, enggak harus terlalu keras. Karena banyak upin-ipin di situ. Kata upin-ipin, ini baca apa? Sedangkan imamnya kayak gini. Puas banget untuk ketawa. Saya suka jemaah kalau ada ketawa kayak gini. Suka. Tahu kenapa? Ini tandanya nggak punya hutang. Beda dengan orang-orang yang banyak hutang, banyak kredit. Itu ketahuannya gimana? Gimana kabarnya, Pak? Ketawanya ada suara kredit. Ketawa macam kayak gini. Saya kalau isi pengajian, gak pernah saya isi pengajian itu orang jamaah nangis. Tahu kenapa? Karena saya tahu banyak yang datang di sini emak-emak tersiksa dalam rumah tangga. Dia cari ketenangan di sini. Tahu nggak? Kenapa bapak-bapak kalau datang pengajian dia sok jaga image untuk ketawa? Karena dia sudah tersiksa dalam rumah tangga juga. Kayak gini dia ketawanya. Tapi ada kabar gembira, bapak-bapak yang punya istri cerewet, nanti pas hari kiamat kata malaikat ini nggak harus dihisap. Lanjut. Kenapa? Karena dia sudah tersiksa di dunia. Ketawalah, nggak ada masalah. Nabi kalau duduk sama sahabatnya kayak gini loh, bukan cuma berzikir kepada Allah. Nabi duduk macam kayak gini. Makanya supaya iman kita itu naik, bukan cuma hanya dengan ta'ah, baca sifat-sifat Nabi. Kalau kita baca sifat Nabi, iman kita naik. Macam mana mau naik iman? Sedangkan kita itu nggak pernah belajar tentang sifat Nabi. Nabi kalau sholat macam kayak gitu. Nah sekarang maaf ya Pak, maaf ya, yang terakhir itu saya sudah habis. Tapi itu enggak betul saya. Oh belum. Kita bersama.
ketika saya bimbing jamaah Indonesia di Mekah, sholat tarawih. Kami di Mekah, sholat tarawihnya 2 jam, paling tidak hampir 3 jam, seperti di Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa, Masya Allah, luar biasa. Mikrofonnya, AC-nya, makanannya, tempat istirahatnya. Saya puji, mengapa? Supaya saya diundang lagi. Memang itu nyatanya. Mudah-mudahan panjang umur, banyak aman, banyak tanah, banyak rezeki, banyak dunia. Amin. Emak-emak banyak emas, banyak gelang, banyak cincin, banyak gigi. Ada masalah, betul ada. Sampai ada. Sampai mana saya cerita ini? Nanti saya lagi bimbing jamaah di Mekah. Di sini orang Indo, di sini orang Mekah. Orang Mekah dalam mendengar suara ayat tentang surga dan neraka dia nangis. Kenapa dia nangis kalau dengar suara surga? Karena dia terharu. Kenapa dia nangis? Karena ayat Qur'annya tentang neraka. Karena dia merasa, ya Allah, jangan sampai saya di sana, ya Allah. Rupanya jemaah Indonesia juga nangis. Dua-duanya nangis. Saya heran, ini nangis karena faham. Ini nangis kenapa? Saya tanya, kenapa Bapak nangis? Terjebaklah saya sholat di sini, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Makanya tolonglah, kalau jadi imam subuh dengan isya harus panjang Pak ayatnya, Pak. Banyak orang yang baru bangun tidur loh, baru beres baru datang di sini, tapi pas dia mendengar suara imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, inna a'tainaka al-kautsar. Jadi dia mau datang, tak mau. 2 sholat kalau kita tinggalkan dapat tanda kemunafikan. Sholat subuh, kalau imam tak peduli dengan makmumnya, kita akan dapat kemunafikan sebagai makmum. Selamatkanlah kami. Tolonglah, baca. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Kalau suaranya Bapak tak bagus, putuskanlah imam anak muda suruh jadi imam. Ini dia mau jadi imam, dia mau azan, dia mau jadi DKM. Masuk surga sendiri. Sepi lah masih itu. Benar kan itu? Benar. Itu tandanya waktu saya sudah habis. Berapa menit? Sudah. Sekarang menurut saya. Dan tadi nggak mau. Saya belum selesai. Di sini nangis. Pada intinya sekarang sudah waktu saya selesai. Saya mau sampaikan sunnah Nabi yang terakhir, yang itu adalah pada hari Jumat, yang mana di situ ada bulu-bulu di sini harus dipotong, Pak. Mengapa, Pak? Yang di sini ini itu semua ada hikmahnya. Nabi mengapa berkata potong kumisnya? Karena di Madinah dulu ada orang Yahudi, ada orang Muslim. Dari mana penduduk Madinah tahu ini orang Islam atau orang Yahudi? Dari kumisnya. Kalau kumisnya rapi, Islam. Kalau kumisnya terlalu tebal menutupi bibirnya, itu orang Yahudi itu. Makanya Nabi itu berkata ini dipotong. Begitupun Nabi berkata ini harus dipotong. Karena banyak yang selamat sama saya kayak gini. Assalamualaikum Syekh. Dia ketawa terharu, saya ketawa terkejut. Tiga pergi. Potong. Mengapa Nabi berkata wahalqul anah, kebun kurma bapak-bapak itu dipotong. Mengapa? Supaya kalau datang ke masjid sujudnya lama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Itu kalau kita kaum kita wangi, sujudnya kayak gitu. Tapi kalau ketiak kawan kita bau, Allahu Akbar,
Yang terakhir, Nabi kalau berdoa tangannya ke atas kayak gini. Nabi itu jubahnya nggak sama seperti kita, Pak. Nabi itu jubahnya dari sini ke bawah, dari sini ke bawah, dari sini ke bawah. Ketika Nabi berdoa kayak gini, Allahumma ghifna, kata sahabat-sahabat Nabi, hatta yura bayadha ibtayhi, sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan. Itu menunjukkan Nabi itu putih. Ibu, putih kan? Dada dengan ibu, disuruh putih. Sini putih, sini putih. Kalau berdoa harus ada 4 cara dalam doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. 4 ini. Coba juga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, nah, sudah selesai waktu saya. Kita tutup acara ini dengan sholawat. Ya Imam Rusli, ya semoga Allah balas kebaikan jemaah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa menyusul ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarganya umrah dengan haji. Mudah-mudahan negara Indonesia ini damai, aman, berkah, jauh dari korupsi, jauh dari hutang, jauh dari orang-orang zalim. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Andalusia, berkahilah negara Indonesia ini. Barik lana fi hukamiha, berkahilah presiden menteri-menteri kita ini. Ya Allah, Allahumma walli alaina khiyarana, kasihlah kepada kami pemimpin hakim yang adil. Ya Allah, warzuqna fihi ya Allah minat thamarat, warzuqna fihi minat thamarat, warzuqna fihi minat thamarat. Kasihlah kepada kami ya Allah rezeki yang banyak, yang membawa keberkahan, yang bisa menjadikan anak-anak kita anak yang saleh. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya turun dari sini. Oh, ada dua turun. Ada kiai. Kasih kiai. Hah? Oh iya, boleh. Kasih kita. Saya sudah. Itu memang. Makanya kamu sudah saya. Ibu-ibu, dulu ibu, ibu, dulu, doa dulu, belum selesai. Mana kiainya? Ini kiai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah Bikuli hadiniyatin salihah Ila Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Wa ibadihi wa misyarihi al-Fatihah Alhamdulillahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين لك الحمد يا محمود حمدا يوفي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وسلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتكفنا بها من جميع السيئات وترفعنا وتغفرنا نصر ويكفي جميع الخيرات والخيرات والبقية الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا علمته ولا علما إلا أنفعته ولا تركت وأصلحته ولا حاجة من خوارج الدين والملكوت تشرد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اجعل أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا ما تفرقا معصوما ربنا تقبل منا أنت السميع العليم تب علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى محمد وعلى آله وسلم حمدك سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على رب العالمين تقبل منا Alhamdulillah rabbil alamin. Selesai panggungnya. Sekali lagi mohon sebelum pulang untuk mencicipi hidangan yang telah tersedia serta jasmani setelah mendengarkan sabda